أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, jamaah vaksin Sinovac. Iya, vaksin Sinovac. Ya, kalau ketemu yang vaksinnya Astra jangan berantem ya. Soalnya ada lagi varian yang masuk ke Indonesia, Johnson berantem loh ya. Kubu vaksin mana? Iya. Alhamdulillah, apapun ikhtiar kita, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan diridhoinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca surah Al-Fatihah buat diri pribadi kita dan juga keluarga kita, dan juga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat guru-guru kita ya di sekolah dulu maupun di manapun kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan mereka semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya Al-Fatihah. Jamaah sekalian, pengalaman saya beberapa hari yang lalu sholat di satu musola, kemudian saya datangnya terlambat. Saya tepok lah ya, satu orang yang ada di musola itu saya tepok, maksudnya saya mau makmuman sama dia, bermakmum sama dia. Pas saya tepok, tangannya yang kanan ngasih isyarat nolak, begini nolak. Nah itu satu orang yang lain yang lagi wirid, ikut wirid sama imam itu ngomong saya, jangan, itu lagi sholat sunnah. Saya dikeroyok tuh ibaratnya ya, istilahnya dikeroyok dah. Ya udah, akhirnya saya sholat sendiri. Cuman dalam hati saya, kenapa begini nih musola gitu kan, orang-orangnya gitu. Padahal berjamaah ya, kemudian syarat-syarat berjamaah itu sudah ada pengajarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Judulnya adalah bolehkah bermakmum, atau pertanyaannya adalah bolehkah bermakmum kepada orang yang sholat sunnah? Ya. Jawabannya boleh. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal dahulu melakukan sholat Isya. Nah, Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi nih, ya, Mu'adz bin Jabal sholat Isya bersama Rasul ya. Beliau sholat Isya bersama Rasul, kemudian kembali ke kaumnya Mu'adz bin Jabal, dan melakukan sholat sunnah beserta kaumnya, sholat Isya. Jadi abis dia sholat bareng Rasul, sholat Isya, dia balik ke kaumnya, itu Bani Salimah. Kemudian dia ngimamin sholat Isya buat kaumnya, karena memang kaumnya belum sholat Isya. Nah, statusnya dia nih adalah, statusnya Mu'adz adalah sholat, jadinya Isya tapi sunnah buat dia. Makmumnya Isya dan statusnya adalah wajib. Kenapa sunnah buat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu?
karena dia udah sholat isya tadi bersama Rasul. Nah, dia ulang lagi sholat lagi gitu. Nah, kesimpulannya oleh para ulama baik di NU, di Muhammadiyah, ya, di Majlis Taklim, itu diperbolehkan kita sholat bermakmum kepada imam yang sholatnya sholat sunnah, apalagi sholat wajib, ya. Yang penting apa? Yang penting gerakannya sama. Yang nggak sama itu sholat jenazah. Nah, sholat jenazah kan nggak sama tuh. Kita makmum duhur, dia sholat jenazah, nggak cocok, nggak sama. Ataupun dia sholat istisqa, ataupun sholat gerhana, ya, sholat gerhana, ya, sholat goib, sholat goib, sholat mayit juga. Kalau sholatnya masih sama bentukannya, ya, gerakannya masih sama, itu diperbolehkan berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, riwayatnya riwayat Bukhari, ya. Jadi ini hadis sahih. Berarti kalau pas di tepok itu imamnya tetap aja ya lanjutin sholat. Lanjutin sholatnya. Tapi sholat sunnah. Sholat sunnah, dia sholat sunnah. Kalau misalkan dia baru rakaat 1, nah itu kita tepok nih, misalkan maghrib, itu imamnya tetap disuarakan apa? Dia enggak. Kalau dia sunnah dia enggak, dia sir, enggak jahar, ya, tetap sir karena dia sholat sunnah. Ya, walaupun bisa ataupun maghrib. Iya. Jadi tidak perlu kita turunin tangan. Dulu pernah tuh ada orang yang pas sholat sunnah terus ada yang ngepok, dia turun tangan sebelah turun, maksudnya nandain kalau dia sholat sunnah. Nggak perlu juga, apalagi sampai begini. Dia batal itu tak? Ini ngedayung apa? Dia bilang batal pak. Banyak ada yang mundurin sab, dijajarin, ada yang ngegeser, ya, ngejauh. Itu hukumnya apa tak? Hukumnya kalau dia sampai lebih dari 3 kali gerakan di dalam madzhab Syafi'i batal. Gitu. Ini. Ya, jadi gitu ya. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dan saya dulu pernah tuh berhenti di musola, gelapkan, soalnya kan saya berarti ketemu orang di dalam musola itu, diajak sholat isya. Saya jadi imam dulu, sholat isya tuh. Terus gantian dia jadi imam. Saya nggak tahu maksud dia apa. Mau 2 kali sholat? Iya. Kata dia, kamu ganti jadi makmum ya. Pas yang pertama soalnya pas jadi imam tuh dia nggak kusuk, lari sono lari sini begitu kan. Dia baru 1 rakaat nih. Dia ikut saya, habis itu dia batal, dia dulu, terus maju lagi. Begitu terus habis itu rakaatnya kan udah habis tuh. Pas saya bangun mau pulang, terus dia, Mas gantian jadi makmum ya, saya mau wisahan gitu. Saya jadi imam. Saya kirain cinta, karena masjidnya menggelar, nggak ada orang. Itu gimana tak? Kalau perlu sebenarnya yang begitu nggak perlu, ya. Dibilang aja, maaf udah sholat gitu aja. Kecuali emang ada orang yang belum sholat. Kata dia gini, nggak apa-apa, ini kan sunnah kalau mau kan udah bilang, Bapak kan udah sholat sunnah bisa pak. Kata dia kamu sunnah nggak apa-apa, makmum gitu. Enggak, sunnahnya itu imamin, bukan makmumin. Iya, ngimamin, ya. Sunnahnya ngimamin. Berarti apa yang ada dia? Ya, sebelum dapat ilmunya tuh, mungkin dia punya ilmu lain, ya. Kalau ilmu yang saya dapat, sunnahnya ngimaminnya, ya. Saya bilang gini ya Bapak, ini aja sholat sendiri kan. Dia bilangnya gini, enggak mas saya mau jamaah gitu. Masih nggak ada dari makmum gitu. Ya mungkin dia ngambil ilmu dari gurunya itu masuknya ke sunnahnya, bisa jadi. Ya, tapi yang ilmu yang saya dapat bagi yang sunnah itu yang imamin, ya. Gitu. Yang saya udah praktekin dan saya sudah dapat kayak begitu, imamin. Kalau makmumin saya belum nemu tuh ilmunya. Coba tanya tahu. Iya. PR. Iya. Jadi gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang ngemampu sama kita, biarin aja. Kalau ada yang begini berarti memang dia mungkin dapat ilmu juga dari gurunya. Nah, di kampung tersebut yang saya sholat itu mungkin dia juga dapat ilmu dari gurunya. Nah, itu yang harus
di apa namanya, ditelusuri itu ngasih tanda ini gitu siapa tuh ya, ngasih tanda ya. Biasanya kan kalau dia begitu pun pasti ada yang nuntun, ada yang ngajarin, Ngasih tanda. gitu ya. Jadi hadisnya dari Jabir bin Abdullah, riwayatnya Bukhari, hadisnya sahih gitu. Jadi misalkan nih Mpok Ella ya udah sholat wajib nih, kemudian Mpok ada orang perempuan lain mau sholat juga, udah kamu makmum sama saya mau sholat ba'diyah zuhur misalkan, boleh. Ketika Mpok udah kelar kan ba'diyahnya misalkan 2 ataupun 4, Mpok udah kelar, kalau 2 udah kelar Mpok salam, dia nambahin lagi gitu, boleh ya. Jadi niatnya beda ya. Niatnya beda niat. Kenapa? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu imam nggak perlu niat ketika menjadi imam, nggak perlu niat kecuali itu sholat Jumat. Sholat Jumat dari mulai takbiratul ihram dia wajib niat menjadi imam. Kalau enggak maka sholatnya nggak sah. Kalau sholat selain Jumat maka boleh ya, nggak niat imaman. Kalau makmum wajib niat menjadi makmum, mengkaitkan sholatnya dengan sholat imam gitu. Tapi afdolnya niat juga imaman gitu. Itu ya pendahuluannya. Selanjutnya berlanjut kepada maqalah ke-55, kitab Nasoihul Ibad ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Muhammad bin Umar Al-Bantani. Maqalah ke-55, ihbis salasan bisalasin. Ihbis, cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara. Dinyanyiin apa ya? Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara. Maksudnya ihbis itu imna, cegahlah. Ini kitab Riyadus Nasoihul Ibad ya, kitab Nasoihul Ibad, maqalah ke-55. Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara. Ya. Ini adalah asar ya. Asar itu perkataan para sahabat, itu namanya asar. Asar dari Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini sahabat Rasul. Kalau perkataan Nabi namanya hadis, perkataan sahabat namanya asar ya. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata sebagai berikut. Beliau berkata nih, Malik bin Dinar, agar Anda termasuk golongan orang-orang yang beriman, maksudnya beriman yang sempurna ya, al-mu'minin ya, termasuk orang-orang yang beriman itu imannya sempurna. Bukan kalau nggak punya 3 hal ini berarti nggak iman, enggak, tapi nggak sempurna imannya. Maka hindarilah 3 sikap dengan 3 cara, 3 hal dengan 3 cara. Kalau imannya kita mau sempurna, kita punya gaji aja itu pengennya nggak kepotong ya, gaji tanggal 25, UMT tanggal 5, maunya nggak kepotong ya, mau dapat semua. Punya pasangan pengennya yang sempurna, ternyata banyak kekurangan. Cari pasangan yang kurang sampai gila pun, yang sempurna sampai gila pun nggak ketemu ya. Tanya dah ya, siapapun ya pasti pasangannya ada kekurangannya ya. Kalau suami ke istri kadang ada lebihnya, berat badan paling nambah berat badannya lagi punya anak. 3 hal dengan 3 hal. Yang pertama, al-kibru bitawaddu'i, sombong dicegah dengan tawadu, rendah hati ya. Sombongan dengan rendah hati. Kita sombong ya, menganggap diri kita lebih ketimbang orang lain ya. Seakan-akan orang itu selalu di bawah kita ya.
Iya. Kena lagi ya. Pantesan gak datang tahu kali dia. dengan cara tawadu. Nah, itu. Ya, caranya dengan tawadu. Rendah hati, ya. Wal hirsu bil qanaah. Kemudian hindarilah sikap tamak dengan cara qanaah. Merasa cukup, ya. Rakus sampai dengan kita boleh cari dunia, ya. Kerja giat siang bahkan lembur kita kerjain, tapi jangan sampai hirsu ini rakus sehingga kewajiban kita kepada Allah kita tinggalkan. Saking sibuknya meeting sholat ketinggal. Iya bener, kena yang ngomong kena juga nih. ya kalau lagi kerja begitu udah susah, lagi meeting susah. Paling enggak di dalam waktu tersebut, mau di awal, di tengah, di akhir, ya sholat lah gitu ya. Kalau terbentur kerjaan, makanya kerja ya udah 5-6 udah dah, jangan minta lebih. Maka dari sekarang kita usahain ya banyak baca sholawat, banyak sedekah, ya, sehingga ketika kita udah masuk pensiun nggak ngejar-ngejar dunia lagi. Betul. Ya, mudah-mudahan dunia yang ngejar kita, gitu ya. Banyak baca Quran ya. Ya. Kemudian wal hasadu bin nasihati. Hindarilah sikap dengki dengan cara nasihat. Sikap dengki kita nih kepada orang, ya. Sikap hasad, ya. Atau hasud, ya. Hasad ataupun hasud. Kalau orang-orang Melayu nyebutnya hasad, ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya hasud. Kita dengki nih sama orang, itu dicegah dengan cara kita cari nasihat. Setiap hari kita cari nasihat, setiap waktu, ya. Kalau ada waktu kita cari nasihat, ya. Di majelis taklim, di hadapan guru, cari dan nasihat, ya. Gampang kan nyari nasihat, cuman kepake enggaknya, ketolak enggaknya, nah itu hati kita balik lagi. Kalau hati kita udah keras, dinasihatin malah tolak, ya. Salah satu yang bisa bikin kita susah menerima nasihat, salah satunya karena kita jarang hadir di majelis taklim, ataupun yang ada di majelis taklim bisa keras hatinya, guru nih mau ngerasa lebih tinggi daripada muridnya. Kenal lagi. Ya, makanya setel niat ketika kita jadi guru, udahlah kita paling hina ketimbang murid-murid. Sebelum salam nih, sebelum salam pas duduk, ya Allah saya lebih hina daripada mereka yang ngaji, baru salam, gitu ya. Makanya buat kita yang memang mau ngaji, usahakan udah belajar kitab hikam, ya. Kitab hikam ini kitab yang membahas tentang bagaimana ngatur hati kita, bagaimana mematikan yang namanya nafsu kita, ya, mematikan yang namanya sifat buruk kita, mematikan yang namanya penyakit hati, penyakit yang memang ditimbulkan dari keutamaan yang kita punya, gitu ya. Itu ngaji hikam lah, pokoknya kalau ngaji hikam nih orang ahli ibadah pun masih bisa salah, gitu. Apalagi nggak pernah ngaji hikam, ya Allah. Udah berani ngajar, udah jadi angkuh, ya. Ngerasa dia paling pintar, ngerasa dia paling terhormat, ngerasa dia paling banyak ibadahnya, gitu. Tahajud nih. Gitu ya. Jadi saya ulangi, cegah 3 hal dengan 3 hal. Yang pertama yaitu sombong, dicegah dengan tawadu. Kemudian rakus dengan qanaah. Ketiga, dengki dengan nasihat. Gitu ya. Itu apa yang diucapkan oleh Malik bin Dinar, sahabat Rasul yang memang banyak diambil ilmunya oleh para tabi'in. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.